Kalian sudah tahu kan, kalau kumpulan jaringan yang melaksanakan fungsi dan tujuan tertentu akan membentuk yang namanya organ. Contohnya saja organ mata dan hidung yang ternyata mempunyai banyak bagian dan fungsi. Tapi kalian tahu tidak, kalau ternyata organ-organ ini dapat bekerja sama membentuk suatu sistem organ. Nah, apa itu sistem organ? Ayo kita bahas bersama. Sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu dengan yang lain. Tanpa adanya kerjasama antar organ ini, tentunya organ-organ di tubuh kita tidak akan saling terhubung dengan baik. Misalnya jantung yang seharusnya memompa darah, tidak akan berhasil menyalurkan darah tersebut ke seluruh tubuh apabila tidak bekerja sama dengan organ pembuluh darah. Salah satu contoh sistem organ yang terdapat pada manusia yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan dibentuk atas kerjasama antara organ hidung, tenggorokan, laring, faring, trakea, dan paru-paru. Kalau kamu mengetahui organ-organ pencernaan seperti mulut, kerongkongan, usus, dan anus, nah, mereka ini membentuk sistem organ yang bernama sistem pencernaan. Kalian dapat bayangkan kalau seandainya ada salah satu di antara organ ini yang rusak. Pasti sistem pencernaan tubuh kita tidak akan berjalan dengan lancar. Adapun sistem organ lainnya seperti sistem ekskresi, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, dan juga sistem rangka. Sama seperti organ, sistem organ ini tidak hanya dimiliki oleh manusia saja. Seluruh makhluk hidup yang mempunyai organ-organ di tubuhnya juga memiliki sistem organ. Contohnya saja tumbuhan. Nah, apa saja kira-kira organ penting yang ada di tumbuhan? Ya, betul. Ada daun, batang, dan juga akar. Sama halnya dengan manusia. Organ-organ di tumbuhan ini juga saling bekerja sama satu sama lain. Seperti dalam proses fotosintesis, di mana membutuhkan daun sebagai wadah, serta batang yang digunakan sebagai lorong tempat menyalurkan hasil-hasil fotosintesis. Itu artinya, proses ini terjadi karena adanya sistem organ. Bahkan pada tumbuhan, ada yang namanya sistem pengangkutan, sistem pelindung, sistem penyokong, dan berbagai sistem lainnya. Dalam tingkatan organisasi kehidupan, sistem-sistem organ ini pada akhirnya akan membentuk yang namanya organisme. Organisme adalah hubungan antara sistem organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Organisme disebut juga individu. Individu merupakan organisme tunggal, misalnya seekor lebah, seorang anak perempuan, seekor kambing, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah ciri-ciri umum dari organisme. Yang pertama memerlukan makanan, yang kedua bernafas, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh, yang kelima berkembang biak, dan yang keenam peka terhadap rangsang. Jadi, kalau sesuatu itu memiliki keenam ciri tersebut, dia dikatakan sebagai organisme. Oke, bagaimana materi mengenai sistem organ dan organisme ini? Jadi, kesimpulannya adalah, kalau kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ, dan kumpulan dari sistem organ yang saling bekerja sama akan membentuk yang namanya organisme, yang mempunyai ciri-ciri umum yang sudah kita bahas bersama tadi. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Salam Rumah Belajar. Bye.